Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'un, tetap semangat dan merdeka. Bertemu kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan berbagi cerita tentang sistem berbasis web atau web based, ya. Khususnya tentang perangkat lunak sistem berbasis web. Salah satu hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah ya sering ada yang menyebutkan bahwa sistem berbasis web ini membutuhkan perangkat lunak yang bernama SAM, ya. Ya sebenarnya sih ini kalau mungkin hanya kurang rinci saja gitu ya. Kenapa kurang rinci ya? Karena ketika ada yang menyebutkan bahwa perangkat lunak yang digunakan adalah SAM, ya. Kemudian ditanya lebih lanjut ya, kenapa sistem berbasis web ini menggunakan SAM, ya. Nah setelah itu baru mungkin berpikir ya, kenapa kok butuh SAM, ya. Jadi SAM ini masih terlalu global, belum sampai ke jawaban yang lebih rinci, ya. Mungkin ya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalkan ada orang, kamu kalau makan pakai tangan, nah kan masih bisa ditanya lagi, pakai tangan yang kanan atau tangan yang kiri. Kalaupun menjawab tangan kanan, nah kan bisa ditanya lagi, kenapa menggunakan tangan yang kanan, dan seterusnya, ya. Jadi ini ya yang menjadi permasalahan, karena ketika kita mengatakan menggunakan SAM, ya, ini sering kita tidak menyebutkan secara detailnya, ya. Nah sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, kita akan mulai dulu, ya. Jadi ini sebenarnya topik kita adalah sistem berbasis web, ya. Tapi kita akan mundur dulu dengan membahas tentang arsitektur sistem informasi. Ya, di dalam sistem informasi ini kalau kita melihat dari sisi arsitekturnya, maka akan ada beberapa model, ya. Yang pertama adalah saya nyebut apa dulu ya, misalkan sistem dengan model desktop, ya. Desktop atau standalone, ya.
Ini sih kalau sekarang memang bisa dikatakan sangat jarang ya. Kalau pada zaman dahulu ada sistem yang sifatnya desktop. Kalau aplikasi yang sifatnya desktop atau standalone tapi bukan sistem informasi ya, misalkan ketika kita menulis program menggunakan Notepad misalkan, maka Notepad itu sistem yang berbasis desktop ya atau standalone tapi bukan sistem informasi. Kemudian yang kedua ada client server ya. Client server ini contoh yang mudah kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan banyak di antara kita yang menggunakan WhatsApp misalkan ya. Kita tidak dapat menggunakan WhatsApp kalau kita tidak menginstal WhatsApp di smartphone ya. Tapi ini bukan yang web based ya. Jadi ketika kita menggunakan smartphone maka kita harus menginstal WhatsApp. Nah, WhatsApp yang kita install itu adalah software yang sifatnya client. WhatsApp ini tidak akan dapat digunakan kalau tidak terhubung ke server. Ya. Ini juga kalau sistem informasi mungkin sudah agak jarang ya, tapi kalau aplikasi ya banyak ya. Kalau client server ini ya salah satu ciri yang mudah, berarti sistem ini kita harus menginstal dua ya, menginstal software kliennya dan menginstal servernya. Kemudian yang ketiga ada peer to peer. Yang keempat ada namanya web based atau sistem yang berbasis web ya. Nah, suatu sistem ya nanti bisa dia juga web based, dia juga client server ya. Ya seperti WhatsApp misalkan, WhatsApp itu dapat diinstal menggunakan klien yang ada di smartphone ya, dan dapat juga diakses menggunakan web di komputer misalkan ya. Ya, nah kemudian ya sekarang kita di bahasan yang keempat ini, web based. Nah, web based itu seperti apa? Ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya, web based itu sebagai berikut ya. Supaya lebih terlihat ya, lebih jelas kita melihat gambarnya. Ya, ini adalah gambar model sistem berbasis web ya. Jadi di dalam sistem berbasis web ini
Perangkat yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah web server ya. Jadi ini ada web server ya. Web server ini, dengan adanya web server ini memungkinkan suatu komputer nanti diakses dari tempat lain ya, karena web base ya tentu saja akan diakses dari tempat dimanapun dan kapanpun. Nah, sistem informasi tentu saja dia menyimpan suatu data ya. Ya, data ini disimpan di dalam database server ya. Jadi yang kedua ini adalah database server. Kemudian untuk mengakses sistem ini ya, user menggunakan browser ya. Nah, jadi kalau sistem berbasis web maka dia membutuhkan software yang masuk dalam kategori browser. Ya. Entah itu melalui internet ataupun di dalam jaringan lokal ya. Nah, jadi secara umum ya, sistem berbasis web itu adalah satu sistem yang membutuhkan web server ya. Kemudian database server sebagai tempat untuk menyimpan data ya, dan web browser untuk mengakses sistemnya ya, supaya web base ini bisa berjalan ya. Nah, tapi kalau nanti kita berbicara tentang pengembangan ya, kalau di dalam pengembangannya ya, kalau yang 3 ini untuk implementasi ya. Nah, kalau di dalam pengembangannya maka dibutuhkan programming, bahasa pemrograman yang mendukung sistem berbasis web ya, misalkan PHP ya. Kemudian untuk menulis programnya maka dibutuhkan text editor ya. Jadi ini perangkat yang tambahannya ya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat perbandingan ya, perbandingan dengan client server misalkan ya, kita melihat client server itu modelnya seperti ini ya. Jadi ini adalah client server ya. Ada perangkat lunak yang berfungsi sebagai server dan ada yang berfungsi sebagai klien ya. Ya, mungkin secara umum seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat detailnya, jadi di dalam web server ya. Ya, yang pertama tadi kan bahwa web base ini membutuhkan web server ya. Nah, web server ini misalkan ada Apache, ada Sitami, ada HTTPD, ada IIS ya, dan yang lain-lain ya.
Kemudian database server, ya. Kalau yang besar-besar misalkan ada Oracle, ya. Kemudian yang menengah ya mungkin Postgre, ya. Kalau yang banyak digunakan adalah MySQL, ya. Dan yang sekarang banyak digunakan juga adalah MariaDB. Kemudian untuk browser, ya, kalau lengkapnya adalah web browser, ya, atau web client sama saja, ya. Ini banyak, ada Google Chrome, ada Opera, ada Firefox, ada Chromium, ya, dan banyak macamnya yang lain-lain. Ya. Nah, kalau dalam pengembangan, ya, programming language, ya, ini ada banyak, ya, PHP, kemudian Java, Python, kemudian apalagi, ya, ya, hampir bahasa pemrograman sekarang mensupport untuk web based, ya. Ini dan yang lain-lain, ya. Kemudian text editor ini yang ada yang ringan-ringan, ada Notepad++, kemudian bisa menggunakan Visual Studio Code, ada Atom, ada Neovim, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kemudian, ya, perangkat yang 1, 2, 3 ini, ya, perangkat 1, 2, 3 ini, ya, perangkat 1, 2, 3 ini sudah disimpan dalam satu paket namanya SAMP, ya, XAMPP, ya, atau ada juga LAMP, ya. Nah, jadi SAMP ini sebenarnya adalah suatu paket program, ya, suatu kumpulan program yang maaf, ini bukan 1, 2, 3, ya, tapi 1, 2, 3, 4, ya. Ya, tapi yang 4-nya ini hanya PHP dengan Perl, ya. Ya. Jadi web server, database server, web server Apache, database server MariaDB, kemudian programming language, ya, ini sudah dipaketkan, ya, dalam suatu perangkat lunak yang bernama SAMP, ya. Jadi kalau ditanya kenapa SAMP ini dapat digunakan dalam sistem berbasis web, ya, sebenarnya karena di dalam SAMP ini terdapat web server, database server, dan programming language, ya. Jadi di dalam SAMP ini terdapat web server Apache, kemudian web server Apache, database server kalau sekarang MariaDB, dan programming language PHP dan Perl, ya. Jadi ini penjelasan, ya, tentang sistem berbasis web, ya. Nah, untuk instalasinya
ya, teman-teman dapat download SAM, ya. Ya, dapat mendownload SAM, ya. Kemudian ya sekali lagi, tapi nanti kalau menyebut ya sebaiknya kalaupun disebutkan SAM ya kemudian disebutkan detailnya bahwa di dalam SAM itu terdapat database server, terdapat web server, dan programming sudah mensupport programming language untuk sistem berbasis web, ya. Atau kalaupun disebutkan bahwa sistem berbasis web ini adalah membutuhkan web server, database server, dan programming language, ya. Ketiganya sudah dipaketkan dalam satu perangkat lunak yang bernama SAM. Ya, jadi kita tetap berbicara tentang detailnya. Ya, untuk instalasinya saya kira sangat mudah, ya tinggal diinstal, oke sama next saja, ya. Dan nanti kalau instalasinya sudah berhasil, ya maka akan terpasang SAM control panel, ya. Nah, kebanyakan dari kita mungkin menggunakan SAM control panel, ya, di mana kita bisa mengklik start ini untuk menjalankan web server dan menjalankan database server, ya. Nah, untuk menunjukkan bahwa yang digunakan itu bukan SAM, ya, maka saya akan menjalankan database server dan web server ini dengan cara yang lain, ya. Ya. Jadi kalau sudah menginstal SAM, ya maka kalau defaultnya ke drive C, ya kita akan mempunyai directory SAM, ya. SAM di dalamnya ada Apache, ada MySQL, ya. Nah, untuk menjalankan Apache ini, ya kita bisa mengetikkan perintah httpd, ya, enter, ya. Ya, maka terlihat di sini bahwa portnya sudah terbuka, ya, dan yang tadinya start sekarang menjadi stop, ya. Kemudian kalau misalkan kita cek apakah memang portnya sudah terbuka, ya. Jadi kita cek nmap localhost, ya. Ya, maka di sini bahwa HTTP-nya sudah aktif, ya. Di sini ada HTTP service, portnya 8080. Ya. Kemudian kalau ini kita kontrol C, ya, berhenti, ya, maka ini, ya, portnya juga mati dan Apache-nya berhenti juga, ya. Artinya kita menggunakan Apache itu tidak melalui SAM control panel, ya.
Kemudian bagaimana menjalankan MySQL ya, kita pindah ke direktori MySQL. Ya, di dalam direktori binary di sini ada MySQL D. Ya. Di sini ada MySQL D. Ya. Kalau yang terbiasa menggunakan konsol ini biasanya menggunakan MySQL ya, MySQL exe. Ini adalah kliennya. Kemudian MySQL D ini daemon ya, servernya ya. Ya, kita perhatikan bahwa status dari MySQL-nya ya, ini statusnya masih tidak aktif ya. Kemudian kalau kita berikan perintah MySQL D ya, maka sekarang MySQL-nya sudah aktif ya dengan membuka port 3306 ya. Ya, ini kalau menggunakan Microsoft Windows ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan Linux misalkan, ya ini saya minimize dulu ya. Kalau kita menggunakan Linux ya, jadi ini kita tes dulu nmap localhost. Ya, nmap ini perangkat lunak yang digunakan untuk mengecek server yang aktif pada suatu komputer. Untuk menjalankan Apache-nya kita dapat melakukan dengan memberikan perintah usr sbin apache ctl start ya, start atau stop atau restart ya. Ya, di sini kita melihat ya bahwa Apache-nya ini belum aktif ya, belum aktif. Sekarang kita running harus dengan root ya, usr sbin apache ctl start. Apache 2 ya, Apache 2 ctl ya. Kemudian kalau kita cek lagi ya, sekarang terlihat bahwa Apache-nya sudah aktif ya. Ini dengan membuka port 80 ya, servisnya HTTP. Ya, jadi ini tentang perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem berbasis web ya. Ya, sekali lagi saya ingin menekankan bahwa yang digunakan itu bukan SAM ya. SAM itu sebagai interface ya, interface atau paket programnya ya. Tetapi yang intinya adalah bahwa di dalam SAM itu terdapat web server Apache, database server MySQL atau MariaDB. Kemudian sudah di dalamnya include programming language PHP dan Perl. Ya.
dan itu sesuai dengan gambar ini ya, arsitektur sistem informasi untuk web base ya, atau sistem berbasis web ya. Maka di sana ya ada web server, ada database server, ada web browser. Demikian bahasan kita ya tentang sistem informasi berbasis web ya. Ya mungkin perlu saya ingatkan juga, jangan salah sebut ya, misalkan sistem informasi berbasis website ya, karena ini artinya berbeda ya, berbasis web dengan kalau website itu saya kira tidak ada ya, tidak ada istilah berbasis website ya. Kalau site atau situs ya, atau halaman web ya ada ya, tapi yang tidak ada sistem yang berbasis website ya, tetapi berbasis web. Demikian penjelasan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jika ada hal yang keliru atau yang kurang pas ya, atau yang berlebihan atau kurang ya, mohon dimaafkan dan dapat dikoreksi atau diberikan kritikan. Semoga ada manfaatnya dan memberikan tambahan kepahaman untuk kita semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali